뭐라고 그러나 어쩔 수 없어. Pagi Bang Dika. Pagi Bang Rismon, pagi Pak Topik. Ya, saya hari ini bersama Bang Rismon Syanipar. Sebagaimana pernah saya utarakan di beberapa kesempatan, saya membuktikan memang kami hadir, tetapi kami tahu etika. Nanti Bang Rismon tidak mungkin di dalam ruang sidang. Nanti kalau di dalam ruang sidang, pengacara tergugat menolak kalau jadi ahli. Terima kasih. Nah, ini tunjukkan ke media. Ya, siap Bang Rismon. Ih, kawan. Ya. Kalau mau wawancara, selamat pagi. Wah, iki. Tim hore-hore, hore-hore. Yang punya ide seperti itu, saya hanya menyuarakan bahwa telah dikaji bahwa ijazah itu kan lahir dari proses akademik, dan proses akademik yang terakhir yang harus dilalui oleh seorang sarjana UGM itu adalah skripsi. Nah, tanpa skripsi, ya ini bukan lari bergeser kemana-mana, memang satu kesatuan proses akademik yang harus dilalui oleh seorang sarjana UGM ya. Jadi tanpa skripsi yang legal, maka ijazahnya pasti palsu. Nah, skripsi tersebut itu adalah entry point untuk membongkar semuanya, bahwa skripsi yang tanpa tanda tangan dosen penguji ya di UGM itu tidak mungkin bisa lulus. Nah, kemudian kita temukan bahwa penggunaan teknologi yang jauh melampaui tahun 1985. Untuk itu ya sekiranya UGM ya harus terbuka supaya bisa ditunjukkan kepada publik ya minimal di ETD UGM, sehingga di ETD UGM itu ya publik bisa membandingkan bagaimana lembar pengesahan skripsi tahun 1985 khususnya Fakultas Kehutanan UGM. Jadi bukan hanya punyanya Pak Jokowi saja dengan alasan bahwa beliau adalah presiden. Jadi publik punya hak untuk mengetahui, untuk membandingkan teknologi apakah yang digunakan pada tahun 1985, silahkan upload. Karena saya sudah membuktikan bahwa di MIT sekalipun, ya di Massachusetts Institute of Technology, ya lembar pengesahan skripsi zaman itu pun, bukan skripsi, bahkan doktoral ya, tesis, ya disertasi, itu masih menggunakan teknologi seperti IBM electric typewriter gitu. Jadi disitulah entry point kita nanti untuk dimasukkan menurut tim itu baik ke Bareskrim, laporkan kembali, maupun ke pengadilan perdata gitu. Itu rencana kapan mau melaporkan yang skripsinya? Sedang disiapkan, dan kajian akademik saya pun sudah saya berikan ya kepada tim yang mengusulkan, tinggal ditunggu saja. Yang penting saya sudah menuliskan hal-hal yang perlu dilaporkan kepada Bareskrim ya, maupun ke pengadilan perdata ya Pak. Ya. Pengadilan sekaligus. Ya, jadi itu juga berkaitan juga, semua proses akademik itu berkaitan. Jadi proses mulai dari registrasi yang ternyata Pak Jokowi menuliskan sendiri bahwa ketika registrasi awal tahun 1980, tahun akademi 1980-1981 merupakan ditulis adalah SM, sarjana muda. Terus registrasi atau pendaftaran ulang tahun akademi 1981-1982 juga sarjana muda opsinya yang dipilih gitu. Ada 4 pilihan. Pertama diploma, yang kedua sarjana muda, yang ketiga sarjana, yang keempat profesi. Tetapi 3 kali ditanyakan, 3 kali juga dibulati adalah sarjana muda. Jadi kalau memang Pak Jokowi sejak awal mengambil program atau tingkat studi sarjana muda, maka tentu tidak mungkin ada skripsi. Maka tidak mungkin juga ada KKN. Tidak mungkin juga ada ijazah sarjana kehutanan UGM. Yang memungkinkan adalah sarjana muda kehutanan UGM dengan gelar BSc.
gitu. Oke, terima kasih. Prinsip hak asasi manusia dan nilai-nilai demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan berpendapat. Persamaan dihadapi terbesar saat ini di Republik Indonesia. Yang satu, mantan presiden kebenaran dari berita tersebut. Atas dasar alasan tersebut, penggugat mengajukan gugatan berbuat